Oke bro, ini aneh loh, lihat. Ini ikan udah pada kebelet nih. Tuh, dia nelor di akuarium, tapi masal ini bro. Dia ngeletakkan telurnya di ujung bro. Tuh, kelihatan ya? Wah ini harus dipasangin nih buru-buru nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Ya, saya Ega Abdullah dan ini ada Mas Dian. Kami dari mahasiswa Sekolah Vokasi IPB jurusan IKN. Nah, di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai cara breeding ikan manfish. oh gitu. Oh ya udah boleh. Mau di rumah apa di sini nih wawancaranya? Nggak apa-apa Pak, di sini aja sekalian lihat-lihat ikannya Pak. Oh ya udah, Boleh cerita nggak? boleh boleh. Pak, kalau boleh tahu di sini breed manfish apa aja ya Pak jenisnya? Kalau manfish sih di sini banyak ya jenisnya. Ada lupinoid, terus smoky, color, platinum. Terus yang baru-baru kita juga banyak, tapi belum produksi lah. Kita baru ngindukin, jenisnya ada Valerian Silcoin, terus ada red cap, ada manopuro, sama lentil. Nah, untuk manfish di sini yang lagi produksi banget nih, yang paling banyak manfish apa itu Pak? Kalau yang lagi banyak di sini manfish platinum. Untuk manfish platinum ini, kalau boleh tahu bagaimana sih Pak cara breeding ikannya? Oke, ini jadi kita sekalian aja ya, kita bikin kontennya nih. Kebetulan saya tadi emang benar mau bikin konten tentang manfish. Cuman ini ada mahasiswa perikanan, biar sekalian bro kita bikin kontennya ya. Jadi untuk manfish ini kebetulan nih di sini ada manfish platinumnya ya. Jadi manfish platinum ini awalnya sih kita taruh di satu akuarium sebelum dipasangin. Jadi pemasangan itu bisa secara apa ya? Kalau orang bilang sih ada yang manual sama yang langsung dipasangin gitu. Kalau manual sih hanya dalam satu wadah ini biasanya ada yang mojok, telur, itu baru kita pisahin jantan betinanya karena udah kelihatan jantan betina, telur, kita pisahin ke wadah pemijahan. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita pasangin. Kalau untuk perbedaan jantan dan betinanya itu seperti apa Pak? Nah, jantan betina kalau manfish ini biasanya jantan itu kepalanya lebih jenong ya. Ya untuk jenis-jenis siklit sih biasanya seperti itu, lebih jenong, lebih tebal jantannya. Ini jantannya seperti ini nih, kelihatan kepalanya jenong, terus dari kepala itu ke bawah rada ngabendul. Kalau betina langsung lurus. Ya, dari itu bisa kelihatan. Terus si betina biasanya lebih gemuk. Untuk postur biasanya kalau jantan lebih besar. Untuk ukuran manfish yang satu angkatan ya. Satu angkatan tuh misalnya satu indukan, saya si jantan lebih besar. Baik, untuk selanjutnya kalau misalkan jantan dan betinanya udah diketahui, gimana Pak proses selanjutnya? Proses selanjutnya, jadi setelah kita tahu ya di akuarium pemijahan itu, kita pindahin pakai wadah yang lebih kecil. Oke, jadi sekarang biar tahu kita lihat di bawah ya. Di bawah ada akuarium khusus memijahkan manfish. Ya, yuk. Nah, ini jadi untuk akuarium indukan yang kita pakai di sini ukurannya 50 kali 25 kali 25. Jadi akuariumnya kecil-kecil ya. Sebenarnya bisa sih di orang juga ya, tergantung dia punyanya ukuran berapa ya.
cuman disesuaikan aja. Kebetulan di sini ada ukurannya segitu, jadi kita pasangin per pasang dalam akuarium ukuran 50 kali 25 kali 25. Oke. Baik Pak, kalau di sini untuk substratnya itu menggunakan apa ya Pak? Jadi substrat kita yang gunakan ini nih. Ini kita gunakan pakai fiber ya. Jadi di bawahnya kita kasih pemberat supaya diem fibernya. Nah nanti dia bertelur di sini di fiber. Kalau selain fiber kayak gini, ada substrat lain nggak Pak yang digunakan? Kalau substrat sih banyak sebenarnya ya. Jadi kalau ngelihat apa ya, kebiasaannya dia nelor kan, kalau di alamnya itu dia bertelur kalau nggak di akar, kalau nggak di daun yang keras-keras gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi si media ini tuh nggak baku. Ada yang pakai kalau di peternak lain ada yang pakai paralon bisa. Terus macam-macam sih. Kalau kita pakainya ini. Oke Pak. Nah ntar tuh kalau misalkan kita lagi pemijahan nih, ada si indukan itu yang nggak nempelin telurnya tuh di substrat atau di kaca gitu. Itu kayak gimana Pak? Nah, kalau yang di kaca biasanya kita angkat induk bisa. Jadi induknya dipindahin. Ada yang dibiarkan ngasuh. Jadi macam-macam. Ada kalau yang dibiarkan ngasuh biasanya kita sedotnya nanti setelah dia menetas. Jadi setelah dia menetas langsung sedot, diculik anaknya, pindahin ke akuarium yang lain. Jadi kalau dibiarkan ngasuh itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau si induknya bagus ya, itu bisa sampai gede dia ngasuh anaknya. Karena sifat si manfish ini ya kan parental care ya, dia lebih ngejaga anaknya lah. Cuman yang kemungkinan kedua nih yang nggak bisa diprediksi, kalau dia kena stres, orang banyak lalu lalang, kaget lah dia. Itu kemungkinan yang kedua lebih parah, si anakan bisa dimakan lagi. Jadi nanti setelah ini bertelur di kaca, setelah netas biasanya kita langsung pindahin anakannya. Nah itu biar si induknya nelor lagi, karena kan beda ya. Jadi kalau misalnya dia ngasuh anak, otomatis jadi lebih lama lagi dia telurnya. Tapi kalau anakannya kita ambil, si induk telur lagi cepat. Prematurasinya ya Pak? Ya, prematurasinya lebih cepat, terus dia nggak keganggu lah buat ngegedein anakannya. Habis itu diapain lagi Pak? Nah, habis dipindah ke sini teluran, baru ya tunggu sampai dia menetas, benar-benar menetas dan dia udah bisa berenang bebas lah. Jadi kan biasanya awal menetas itu masih nempel. Nanti setelah dia mau mulai makan baru dia berenang. Benar lah berenang. Untuk pakannya itu pakan pertama pakai apa ya? Kalau pakan sih kita pakai Artemia ya. Awalnya kita kasih Artemia dulu. Nah ini nih larva yang baru netes dan udah makan Artemia ini. Dia udah ngapung tuh kan. Oh iya Pak. Nah untuk pemberian Artemia itu biasanya berapa hari Pak? Kalau pemberian Artemia sih kita di sini paling 5 sampai 7 hari lah ya. Biar full gitu. Jadi dia udah mulai badannya udah mulai bagus. Ya kasih Artemia dulu. 5 sampai 7 hari lah. Selanjutnya itu pakannya pakan apa? Nah kita selanjutnya setelah Artemia baru dikasih makan cacing. Cacing sutra. Tapi cacing sutra kita juga nggak full ya. Nggak full maksudnya cacing utuh nggak. Jadi kalau larva itu biasanya kita pakai awalnya buat overlap dari Artemia ke cacing. Jadi sebelum perpindahan itu biar dia terbiasa dulu. Jadi awalnya kita kasih makan Artemia, terus pas overlap kita kasih makan cacing recah. Jadi si cacing itu direcah sampai halus, dibilas sampai bersih, baru dikasih makan. Nah kalau setelah dia makan, awalnya tuh kan dia makan pasti nih ada yang makan cacing, ada yang enggak. Jadi kita kasih makan dulu cacing recah, sisanya yang nggak makan kita upload pakai Artemia.
Nah itu berlanjut terus sampai dia benar-benar makan cacing utuh. Nah, Pak, setelah overlap tadi, berarti sekarang lanjut ke proses pendederan ya, Pak? Ya. Nah, untuk prosesnya itu seperti apa ya, Pak? Kalau proses pendederan sih biasa aja ya. Maksudnya biasa tuh ya kita pemeliharaan normal aja. Jadi kalau ikan makan cacingnya benar, full, baru kita ke proses pendederan. Kalau misalnya dalam satu wadah itu terlalu banyak, kita grading. Jadi kita bagi misalnya jadi 2 akuarium. Kalau nanti tumbuh lagi dia nggak gedein, kita bagi lagi sampai pokoknya satu akuarium itu dengan jumlah yang maksimal aja lah buat di akuariumnya. Nah, untuk ukuran jual dari sini tuh ukuran berapa dan umur berapa? Kalau manfish sih kita jual ukuran M ya. Kalau M itu biasanya 2,5. Kalau manfish ukuran 2,5 ya, dari mulut sampai pangkal ekor. Nah, itu udah kita jual biasanya ukuran jadi jualnya kita ada yang beberapa eksportir, kalau enggak kita jual ke lokalan. Nah, untuk mencapai ukuran segitu minimal berapa bulan, Pak, dari telur? Kalau standar sih pembesaran dari telur sampai ukuran siap jual biasanya di ikan sama lah, nggak jauh beda ya. Biasanya 2 bulan sampai 2,5 bulan. Kalau di sini, Pak, ada nggak, Pak, yang ikan manfish yang udah siap jual gitu? Ada, kita ada di farm atas. Berarti kalau mau lihat kita balik lagi ke atas. Oke ya, yuk kita lihat. Nah ini ukuran buat gradingnya ya. Jadi setelah di bawah nanti kalau ukurannya sebesar ini baru kita naikkan ke farm ini. Jadi di sini tuh khusus buat pembesaran aja. Ini ukurannya seperti ini nih. Berarti ukuran seperti ini itu udah siap dijual? Oh ini belum. Jadi ukuran siap jualnya yang ini nih. Ini ukuran grading aja ya. Ukuran grading. Jadi kita pecah-pecah lagi, satu akuariumnya biasanya isi 100, baru kita pelihara lagi. Kalau ukuran jualnya sih ada yang ini nih di bawah. Nah kalau yang siap jual sih ukurannya seperti ini. Baik, Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin dari kami sudah cukup pertanyaannya dan penjelasannya juga sudah lumayan maksimal. Dari kami mohon maaf jika mengganggu dari aktivitas Bapak. Di sini mau minta kami undur diri. Nah dulu nih, sekarang kirim dulu pesan-pesan buat mahasiswa perikanan khususnya. Nih di channel Air Aquarium. Oke, nah untuk mahasiswa perikanan khususnya mungkin dari Sekolah Vokasi IPB, dari Prodi IKN, nah tontonin terus channel dari YouTube Air Aquarium karena di sini tuh banyak sekali ilmu mengenai budidaya ikan hias yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman sekalian. Asik. Ada lagi nih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Asik. Atur nuhun. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.